聂阴夜，渊可真是一败涂地呀！别人的门，祸害无比，赶我灭毒印。总是被别人堵门不是办法。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kanselir Basan yang curiga dan bertanya pada Kinmu, setelah kau melumpuhkan bantengku, kenapa kau tidak mencuri sayurannya lalu kabur? Apakah kau lebih suka sayuran di kebunku atau bantengku? Kinmu menunduk dan menatap rubah kecil di sampingnya. Hulinger juga tidak tahu harus memberi alasan apa. Kanselir Basan menjadi marah, karena tidak ada alasan. Lalu bagaimana aku harus menghukummu? Ia berkata pada Patriark Muda, Kanselir Agung, anak ini baru naik gunung tapi sudah berani ingin memakan bantengku, bahkan menaruh racun yang sangat kuat, sampai-sampai itu hampir melukai semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Oleh karena itu anak ini tidak boleh tinggal di sini. Sang Patriark Muda terbatuk dan berkata pelan, Basan, dia adalah murid dari Raja Racun. Kanselir Basan terkejut dan bertanya, Raja Racun yang mana? Patriark Muda menjawab, tentu saja Raja Racun wajah giok. Dia adalah tabib dewa dari Gang Bunga yang sudah menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Dia sangat ahli dalam menyembuhkan orang, racunnya juga sangat kuat, bahkan tidak kalah dari Fu Yuanqing yang berada di Istana Guru Kekaisaran. Kanselir Basan tiba-tiba merasa segan dan segera menjauh dari Kinmu sambil tertawa kecil, karena bantengku baik-baik saja, aku akan melupakan masalah ini. Kanselir Agung, aku serahkan ini kepadamu. Kepala Patriark Muda mulai pusing, sebab Kinmu pandai dalam banyak hal, tapi ia juga pandai menyiksa orang. Kepala desa dan yang lainnya sudah menyiapkannya dengan baik, dan Patriark sangat senang. Tidak masalah jika dia menyiksa Akademi Kekaisaran, tapi jika dia juga menyiksa Sekte Iblis Surgawi saat nanti pergi ke sana, maka itu akan sangat mengerikan. Tiba-tiba, Sang Patriark Muda tersenyum ramah, aku masih punya 2 bulan sebelum pensiun, tolong jangan buat masalah lagi, dan bisakah kau puas dengan hidupmu hanya untuk 2 bulan ini? Kinmu mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak memurnikan Lost Fragrance yang membuat Akademi Kekaisaran lumpuh. Sang Patriark Muda tersenyum, kalau begitu, siapa yang menyebarkan resep itu? Kinmu menundukkan kepala, lalu Sang Patriark Muda memanggil Kanselir Basan. Kanselir Basan melangkah maju, kemudian Sang Patriark Muda tersenyum sambil berkata, awasi dia baik-baik selama 2 bulan ini. Setelah aku pensiun maka kau bisa bersantai. Kanselir Basan mengangkat tangannya seolah hendak menebas dan bertanya ragu. Sang Patriark Muda berkata dengan wajah dingin, kau terlalu banyak berpikir. Dia tabib dewa yang sudah menyembuhkan penyakit Ibu Suri, dengan sedikit obat bius saja, dia bisa melumpuhkan seluruh gunung. Kalau kau membunuhnya, maka aku juga akan membunuhmu. Jadi ini anak itu? Kanselir Basan berkata dengan mata berkaca, aku sudah lama dengar tentang tabib sakti yang datang ke ibu kota, tapi tak menyangka bocah ini adalah orangnya. Aku tak mungkin bisa mengawasinya, aku ini pemarah dan tak biasa tinggal di gunung. Patriark Muda tersenyum, kalau begitu bawa saja dia kemanapun kau pergi. Kanselir Basan pun mengangguk mengerti. Sang Patriark Muda menghela napas panjang, jangan hanya berdiri di sana, cepat bawa keluar para cendekiawan bersama Kanselir, biarkan mereka menghirup udara segar. Kinmu dan Kanselir Basan segera pergi ke aula penyembuhan tertinggi dan membawa semua orang keluar, lebih dari separuh cendekiawan di Akademi Kekaisaran pingsan, bahkan beberapa direktorat juga ikut tumbang. Saat efek obat Lost Fragrance mereda,
mereka sadar satu persatu, walau kepala masih terasa berat dan tubuh belum pulih sepenuhnya. Beberapa tabib tua dari Balai Penyembuhan Agung meminta maaf dan merasa malu, tapi rasa hormat mereka pada Qin Mu justru semakin bertambah. Baru sekarang mereka mengerti, kenapa sebelumnya Qin Mu menyuruh mereka menjauh saat pembuatan obat bius tersebut. Energi obat itu terlalu kuat dan bisa bocor, maka ia meminta semua orang menjauh. Oleh karena itu mereka tidak sempat melihat metode Qin Mu, dan hanya merasakan akibatnya. Untungnya itu hanya obat bius, sebab kalau racun mematikan, maka lebih dari separuh calon elit Kekaisaran Yankang mungkin sudah mati hanya dengan menghirupnya. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak senang, Fozi Fosin dan Biksu Jingming sudah pergi. Seluruh akademi Kekaisaran jadi heboh, seorang direktorat bergumam, mungkinkah cendekiawan yang mengalahkan Daozi bertindak lagi? Hati Qin Mu ikut bergetar. Ia tahu jika Fozi Fosin dibawa maju oleh biksu tua Jingming, sama seperti Dan Yangzi dari Sekte Dao, tujuannya memblokir gerbang 3 hari, untuk meruntuhkan wibawa Akademi Kekaisaran, dan mengguncang rakyat Kekaisaran Yankang. Tapi sekarang 3 hari belum lewat dan Fosin malah dibawa pergi, hanya ada satu kemungkinan, Fosin telah dikalahkan. Qin Mu berkata, "Aku jelas sibuk melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang. Tak mungkin aku ke gerbang gunung untuk melawan Fosin, kalau bukan aku, lalu siapa?" Ia teringat ucapan patriark muda waktu mereka berbincang di kediamannya. Dari perkataan itu tersirat bahwa selain dirinya, ada orang lain di Akademi Kekaisaran yang mampu mengalahkan Fosin. Jika Qin Mu menolak, maka patriark akan menyuruh orang itu untuk maju. Cendekiawan yang mengalahkan Fosin ternyata rendah hati, mirip dengan Qin Mu. Saat Qin Mu mengalahkan Daozi Lin Xuan, dia juga tidak pernah menyebutkannya pada siapapun. Orang itu memanfaatkan momen, ketika semua cendekiawan dan kanselir pingsan karena Lost Fragrance, lalu turun gunung sendiri untuk menaklukkan Fosin. Saat itu hanya ada Fosin, biksu tua Jingming, dan seekor naga kilin di depan gerbang. Sayangnya, naga kilin meski bisa bicara, ucapannya terbatas dan tidak memberi informasi yang jelas, jadi Qin Mu tak bisa menggali siapa sebenarnya orang itu. Kalau saja ia bisa membuat naga kilin milik kanselir Basan dimakan, mungkin baru bisa bertanya kepadanya, namun sekarang melumpuhkan banteng hijau itu jelas sangat sulit. Qin Mu hanya berpikir singkat, untunglah Akademi Kekaisaran punya ahli yang sekuat aku. Ia tersenyum tipis, tidak ingin mencari tahu siapa orang itu, lalu mengajak Hulinger kembali ke kediaman cendekiawan. Banyak tabib kekaisaran di sana sudah tahu, resep yang melumpuhkan hampir semua cendekiawan di Akademi Kekaisaran sebelumnya berasal dari Qin Mu. Karena itu setiap kali melihatnya, mereka merasa segan dan sedikit takut. Qin Mu mendengar suara pelan penuh ragu, "Kakak senior Qin, apakah kau yang mengalahkan Fosin itu?" Qin Mu menoleh dan melihat Si Yun Xiang, gadis pendiam yang masuk Akademi Kekaisaran bersamanya. Si Yun Xiang dikenal pemalu, bahkan Qin Mu pernah beberapa kali menggoda, hingga wajahnya memerah bingung. Qin Mu menggeleng, "Tentu saja bukan aku. Saat Fozi Fosin dikalahkan, aku malah sedang dimarahi kanselir agung." Qin Mu balik bertanya, "Apakah kau melihat siapa yang melakukannya?" Si Yun Xiang juga menggeleng, "Aku pingsan karena aroma aneh dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang pun aku masih pusing, tapi aku melihat kakak senior tampak segar, tidak keracunan, jadi kupikir kamulah yang mengusir Fosin." Qin Mu hanya tersenyum dan berkedip, "Bukan aku pun ingin tahu siapa sebenarnya yang melakukannya." Melihat seseorang menatap ke arahnya, Si Yun Xiang buru-buru mundur, kembali ke halamannya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Qin Mu sempat ingin mengintip ke halaman Si Yun Xiang,
tapi pintu sudah tertutup rapat. Ia hanya bisa kembali ke kediamannya sendiri sambil bergumam, ada yang aneh dengan si Yunxiang. Ia menenangkan diri lalu berpikir, dia sama sekali tidak terkena lost fragrance. Orang yang terkena obat ini pasti merasa lemah, 4-6 jam setelah bangun, tapi dia tidak terlihat lemah sedikit pun. Hulinger menambahkan, Tuan Muda, waktu semua cendekiawan pingsan di depan Balai Penyembuhan Agung, aku tidak melihat si Yunxiang di antara mereka. Hati Qin Mu pun tergerak, setelah dimarahi Patriark, ia tetap tinggal untuk membantu mengurus para cendekiawan dan direktorat yang lumpuh. Sementara itu rubah kecil malah berlarian ingin menjarah barang, tapi segera dihentikan Qin Mu. Hulinger yang sudah melihat semua wajah orang lumpuh itu yakin, jika dia bilang si Yunxiang tidak ada di antara mereka, berarti memang benar si Yunxiang tidak terkena efek lost fragrance. Qin Mu berkata pelan, dia jelas berbohong, tak ada alasan si Yunxiang sengaja lari dari rumahnya hanya untuk berbohong, kalau begitu berarti dia sedang pamer. Membicarakan soal kekalahan Fosin, sebenarnya sama saja dengan menunjukkan bahwa dia sendiri yang melakukannya. Qin Mu pun teringat, kenapa Patriark Muda begitu yakin ada seseorang di Akademi Kekaisaran yang bisa mengalahkan Fosin. Mungkinkah sejak lama dia sudah tahu, jika si Yunxiang punya kemampuan itu? Bagaimana Patriark Muda bisa mengenalnya dengan begitu baik, padahal dia baru saja jadi sarjana kekaisaran, bahkan Qin Mu sendiri berkali-kali diuji dulu sebelum kekuatan dan kemampuannya diakui. Artinya Patriark Muda benar-benar mengenal si Yunxiang, bahkan lebih dalam daripada pemahamannya pada Qin Mu. Sementara itu, gadis bermarga si ini memang punya kebiasaan buruk yaitu suka pamer. Qin Mu tersenyum tipis dan bergumam, nenek memang tahu cara bersenang-senang. Hulinger meloncat dengan gembira, ia melompat ke atas kepala banteng hijau dan berjongkok sambil tersenyum. Aku ikut denganmu. Banteng hijau itu membawanya keluar dan bertanya, kamu juga ingin minum? Kanselir Basan membereskan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah selesai ia melirik Qin Mu yang masih di luar, lalu tertawa. Kanselir Agung menyuruhku untuk selalu berada di dekatmu seperti bayangan, jadi wajar saja kalau aku harus menempel padamu, agar kau tidak menimbulkan masalah lagi. Apa kau yang menulis kata-kata itu di pintu? Qin Mu mengangguk dan menjawab jika itu memang benar. Kanselir Basan menamparkan pundaknya cukup keras lalu memuji, tulisanmu bagus, gaya tulisanmu indah dan penuh wibawa, kau jauh lebih hebat dibanding orang-orang dari pavilion seni ilahi. Aku masih ingat jelas tulisan di pintu tadi, itu benar-benar kuat dan berisi. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.